bait Allah yang selama ini menjadi pusat penyembahan dibakar. Tembok kota dihancurkan. Dan orang-orang terbaik dari bangsa itu, para pemuda, bangsawan, dan orang-orang cerdas, dikumpulkan. Mereka tidak dibunuh, mereka dibawa pergi. Di antara barisan tawanan itu, ada seorang pemuda bernama Daniel. Ia tidak berteriak, ia tidak melawan, ia hanya berjalan. Daniel bukan siapa-siapa di mata dunia. Ia bukan panglima perang. Ia bukan anak raja. Tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu semua. Hati yang takut akan Tuhan. Perjalanan mereka panjang, melewati padang, sungai, dan kota-kota yang asing. Tujuan mereka adalah pusat kekuatan dunia saat itu, Babel. Kota itu begitu berbeda dengan Yerusalem. Temboknya tinggi menjulang. Gerbangnya besar berlapis emas. Patung-patung dewa berdiri di setiap sudut jalan. Orang-orang dari berbagai bangsa berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Di tempat inilah Daniel dan para pemuda Yehuda lainnya akan dibentuk ulang. Mereka tidak hanya ingin menjadikan mereka tawanan, mereka ingin menjadikan mereka orang Babel. Mereka dipilih secara khusus oleh perintah Raja Nebukadnezar II. Pemuda-pemuda yang tampan, cerdas, cepat belajar, layak dididik di istana. Daniel termasuk di dalamnya. Dan disitulah ujian pertama dimulai. Nama mereka diganti. Bahasa mereka diganti. Makanan mereka diganti. Lingkungan mereka diganti. Segalanya diubah, kecuali satu hal. Kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Ia tidak membuat pengumuman. Ia tidak berpidato. Ia tidak memberontak. Tetapi di dalam hatinya, ia membuat satu keputusan yang sunyi. Aku boleh tinggal di Babel, tetapi Babel tidak boleh tinggal di dalam diriku. Hari demi hari Daniel belajar bahasa orang Babel. Ia belajar tulisan mereka. Ia mempelajari ilmu pengetahuan mereka. Ia menjadi yang terbaik, bukan karena ia ingin dihormati, tetapi karena ia melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah untuk Tuhan. Para pengajar istana mulai memperhatikan pemuda ini. Ia berbeda, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena sikapnya. Tenang, disiplin, dan memiliki integritas yang tidak biasa. Tahun-tahun berlalu. Daniel tidak lagi terlihat seperti seorang tawanan. Ia terlihat seperti bagian dari istana. Tetapi di setiap malam yang sunyi, ketika semua orang tertidur, Daniel mengingat Yerusalem. Ia mengingat doa-doa di bait Allah. Ia mengingat suara imam. Ia mengingat nama Tuhan yang dulu disembah di tanah kelahirannya. Dan di kamar yang sunyi itu, Daniel tetap berdoa. Bukan kepada Dewa Babel, bukan kepada patung emas, tetapi kepada Tuhan yang sama yang ia sembah sejak kecil. Tak seorang pun melihat, tak seorang pun tahu. Tetapi disitulah fondasi kisah besar ini dibangun. Kesetiaan yang tidak terlihat. Daniel tidak tahu bahwa suatu hari nanti, kesetiaan kecil di kamar sunyi itu akan membawanya berdiri di depan raja, menghadapi fitnah, dan bahkan masuk ke gua singa. Ia hanya tahu satu hal, tetap setia hari ini. Dan itulah yang ia lakukan. Tahun-tahun pendidikan di istana akhirnya selesai. Para pemuda pilihan dari Yehuda
kini berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar kedua. Mereka bukan lagi tawanan yang kebingungan. Mereka telah dibentuk, diajar, dan diuji dalam berbagai pengetahuan. Bahasa, sastra, perbintangan, pemerintahan, dan hikmat orang-orang Babel. Satu persatu diuji. Satu persatu menjawab pertanyaan raja. Namun ketika giliran Daniel tiba, sesuatu yang berbeda terjadi. Ia tidak hanya menjawab, ia memahami. Ia tidak hanya mengulang pelajaran, ia menunjukkan hikmat. Raja memperhatikannya lebih lama daripada yang lain. Tatapannya tajam, seakan bertanya dalam hati, dari mana pemuda ini mendapatkan kedalaman seperti ini? Daniel tidak mencoba menonjolkan diri. Ia tidak berbicara dengan ambisi. Ia hanya menjawab dengan tenang, jelas, dan penuh keyakinan. Dan hari itu, tanpa Daniel sadari, namanya mulai diingat di istana. Suatu malam, istana diguncang oleh kegelisahan. Raja Nebukadnezar terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Ia bermimpi, tetapi bukan mimpi biasa. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu kuat, sehingga ia tahu bahwa mimpi itu mengandung sesuatu yang penting. Namun ada masalah. Ia lupa isi mimpinya. Yang tersisa hanya rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia segera memanggil semua orang bijaksana di Babel, ahli sihir, ahli nujum, dan penasihat kerajaan. Aula istana dipenuhi orang-orang yang terbiasa menjawab segala hal dengan percaya diri. Raja memberi perintah yang aneh dan mustahil. Katakan kepadaku apa mimpiku, lalu jelaskan artinya. Semua terdiam. Mereka bisa menafsirkan mimpi, tetapi mereka tidak bisa mengetahui mimpi yang tidak diceritakan. Mereka mencoba bernegosiasi. Mereka meminta raja menceritakan mimpinya, tetapi raja menolak. Jika mereka benar-benar memiliki kuasa ilahi seperti yang mereka klaim, mereka pasti bisa mengetahui mimpi itu. Karena tidak ada yang mampu menjawab, raja menjadi marah. Sangat marah. Ia mengeluarkan perintah yang mengerikan. Semua orang bijaksana di Babel harus dihukum mati. Dan perintah itu termasuk Daniel. Ketika penjaga kerajaan datang untuk menangkap para penasihat istana, Daniel tidak panik. Ia bertanya dengan tenang mengapa perintah itu dikeluarkan. Setelah mendengar penjelasan, Daniel melakukan sesuatu yang tak terpikirkan orang lain. Ia meminta waktu. Ia meminta kesempatan untuk menghadap raja. Bukan karena ia tahu jawabannya, tetapi karena ia tahu kepada siapa harus bertanya. Malam itu, Daniel tidak tidur. Ia mengumpulkan teman-temannya. Mereka berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar rahasia itu dinyatakan. Dan di tengah malam yang sunyi, Tuhan menjawab. Daniel mendapat penglihatan. Ia melihat mimpi raja. Ia memahami artinya. Ia tidak bersorak. Ia tidak melompat ke girangan. Ia justru berlutut dan menyembah Tuhan. Karena ia tahu, ini bukan tentang menyelamatkan nyawanya. Ini tentang menyatakan siapa Tuhan yang ia sembah, bahkan di tanah pembuangan. Pagi hari, Daniel dibawa menghadap Nebukadnezar. Aula istana sunyi. Semua orang ingin tahu apa yang akan terjadi. Raja menatap Daniel dan bertanya, bisakah engkau memberitahukan kepadaku mimpi itu dan artinya? Daniel menjawab dengan kalimat yang tidak biasa di istana Babel. Tidak ada orang bijaksana, ahli sihir, atau penasihat yang dapat memberitahukannya kepada raja. Tetapi ada Tuhan di surga yang menyingkapkan rahasia. Daniel tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya. Ia langsung menunjuk kepada Tuhan. Lalu ia menceritakan mimpi raja dengan detail yang sempurna, tentang patung besar, tentang kepala emas,
tentang dada perak, tentang perut tembaga, tentang kaki besi, dan tanah liat. Raja terdiam. Itu tepat. Persis seperti yang ia lihat. Lalu Daniel menjelaskan artinya. Tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang, dan bagaimana semuanya pada akhirnya akan digantikan oleh kerajaan yang kekal. Ketika Daniel selesai berbicara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Raja Nebukadnezar, penguasa dunia saat itu, berdiri dari takhtanya dan sujud di hadapan Daniel. Bukan menyembah Daniel, tetapi mengakui kebesaran Tuhan yang dinyatakan melalui Daniel. Hari itu, Daniel tidak lagi hanya dikenal sebagai pemuda cerdas dari Yehuda. Ia diangkat menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan kepala dari semua orang bijaksana. Dalam satu hari, nasibnya berubah drastis. Dari hampir dihukum mati, menjadi pejabat tinggi kerajaan. Tetapi Daniel tetap sama. Ia tetap berdoa. Ia tetap rendah hati. Ia tetap setia. Istana mulai mengenal satu hal tentang Daniel. Ia bukan sekadar pintar. Ia memiliki hubungan dengan Tuhan yang hidup. Dan itu membuatnya berbeda dari semua penasihat lain. Tidak semua orang senang dengan kenaikan Daniel. Beberapa penasihat mulai merasa terancam. Bagaimana mungkin seorang tawanan dari Yehuda kini menjadi pemimpin mereka? Bagaimana mungkin seorang asing memegang posisi setinggi itu? Mereka mulai memperhatikan Daniel, mencari celah, mencari kesalahan. Tetapi semakin mereka mencari, semakin mereka tidak menemukan apapun. Istana Babel tidak pernah benar-benar sepi. Setiap hari selalu ada perayaan, upacara, musik, dan penghormatan kepada dewa-dewa Babel. Patung-patung raksasa berdiri di halaman, diselimuti emas dan permata. Asap dupa naik tanpa henti. Nama-nama ilah asing disebut lebih sering daripada nama Tuhan yang hidup. Di tengah semua itu, Daniel berjalan seperti orang biasa. Ia mengenakan pakaian pejabat kerajaan. Ia berbicara bahasa Babel dengan fasih. Ia duduk di antara orang-orang penting kerajaan, tetapi di dalam hatinya ia tetap orang Yehuda. Setiap hari, ia melihat bagaimana orang-orang menyembah patung yang tidak bernapas. Ia melihat bagaimana orang-orang menaruh harapan pada emas dan batu yang tidak bisa mendengar doa. Daniel tidak berteriak menentang mereka. Ia tidak membuat keributan, tetapi hidupnya sendiri menjadi pernyataan yang sunyi. Tuhan yang ia sembah tidak terlihat, tetapi hidup. Suatu hari, Raja Nebukadnezar II membuat sebuah keputusan yang besar. Ia memerintahkan dibuatnya sebuah patung emas raksasa di dataran luas. Tingginya menjulang, berkilau di bawah matahari Babel, terlihat dari kejauhan seperti menara cahaya. Perintah kerajaan diumumkan ke seluruh penjuru. Ketika musik berbunyi, semua orang harus sujud menyembah patung itu. Siapapun yang menolak akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seluruh pejabat, rakyat, tentara, dan pemimpin daerah dikumpulkan di dataran itu. Musik mulai dimainkan. Ribuan orang serentak berlutut. Wajah mereka menyentuh tanah. Tetapi di antara ribuan orang itu, ada beberapa yang tetap berdiri. Mereka adalah sahabat-sahabat Daniel. Daniel tidak berada di lokasi saat itu karena tugas pemerintahan di tempat lain. Namun peristiwa ini segera sampai ke telinganya. 3 sahabatnya menolak sujud. Mereka ditangkap. Mereka dibawa ke hadapan raja. Mereka diberi kesempatan terakhir. Tetapi mereka tetap menolak. Mereka berkata, "Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Tetapi sekalipun tidak,
kami tidak akan menyembah patung itu." Daniel mendengar berita itu dengan hati bergetar. Ia tahu risiko yang mereka ambil. Ia tahu panasnya perapian itu bukan ancaman kosong. Mereka dilemparkan ke dalam api. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Di dalam api itu, mereka tidak terbakar. Bahkan terlihat ada sosok lain bersama mereka. Ketika mereka keluar, tidak ada bau hangus di pakaian mereka. Seluruh Babel gempar, dan Daniel menyaksikan satu hal yang semakin menguatkan imannya. Tuhan yang ia sembah bukan hanya Tuhan di Yerusalem. Ia adalah Tuhan di Babel. Ia adalah Tuhan dimanapun umatnya berada. Peristiwa itu membuat nama Tuhan semakin dikenal di istana. Raja Nebukadnezar sendiri mengakui kebesaran Tuhan yang menyelamatkan para sahabat Daniel. Namun Daniel tahu sesuatu. Pengakuan raja bukanlah pertobatan hati, itu hanya kekaguman sesaat. Dan benar saja, waktu berlalu. Kebanggaan raja kembali muncul. Ia berjalan di atap istananya suatu hari, memandang kota Babel yang megah, dan berkata dengan sombong, "Bukankah ini Babel yang besar yang kubangun dengan kekuatanku?" Daniel mendengar kisah itu. Ia tahu, kesombongan adalah penyakit yang sering menghinggapi orang berkuasa. Dan sekali lagi, Tuhan berbicara melalui mimpi kepada raja. Dan sekali lagi, hanya Daniel yang mampu menjelaskan artinya. Ia menjelaskan bahwa raja akan direndahkan sampai ia mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kerajaan manusia. Dan semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan Daniel. Raja kehilangan kewarasannya untuk sementara waktu, hidup seperti binatang di padang, sampai akhirnya ia menyadari siapa yang benar-benar berkuasa. Daniel melihat semua itu dengan hati yang penuh pengertian. Ia belajar satu hal penting. Tuhan sanggup merendahkan yang paling tinggi dan meninggikan yang setia. Walaupun namanya semakin besar, posisi semakin tinggi, dan pengaruhnya semakin luas, Daniel tidak berubah. Ia tetap berdoa. Ia tetap hidup sederhana. Ia tetap menjaga hatinya. Orang-orang di istana mulai mengenalnya bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai orang yang tidak pernah terlibat dalam korupsi, tipu daya, atau perebutan kuasa. Dan justru itu yang mulai membuat sebagian orang tidak nyaman. Karena kejujuran Daniel seperti cermin yang memantulkan kebusukan hati mereka. Benih iri hati yang dulu kecil, kini mulai tumbuh lebih jelas. Mereka belum menemukan cara menjatuhkannya, tetapi mereka mulai menunggu waktu yang tepat. Daniel tidak menyadari bahwa setiap hari kesetiaannya sedang membangun reputasi yang suatu hari akan menjadi alasan orang-orang membencinya. Ia hanya tahu satu hal, tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekelilingnya. Dan tanpa ia sadari, hari-hari tenang itu sedang mendekatkannya pada ujian terbesar dalam hidupnya. Waktu berjalan tanpa terasa. Raja Nebukadnezar kedua tidak lagi memerintah. Generasi baru bangkit. Tahta berpindah tangan. Wajah-wajah di istana berubah. Tetapi satu hal tetap sama di lorong-lorong pemerintahan Babel. Nama Daniel masih disebut dengan hormat. Ia kini bukan lagi pemuda. Rambutnya mulai memutih. Langkahnya tidak lagi secepat dulu. Tetapi pikirannya tetap tajam, dan integritasnya tetap utuh. Banyak pejabat baru yang bahkan tidak mengenal sejarah awal Daniel. Mereka hanya tahu satu hal. Jika ada persoalan yang rumit, jika ada perkara yang membingungkan, jika ada keputusan yang sulit, Daniel adalah orang yang dipanggil. Ia telah melewati beberapa masa pemerintahan,
Ia telah melihat kebesaran raja dan kejatuhan raja. Ia telah menyaksikan kemegahan istana dan kehancuran kesombongan manusia. Daniel belajar memahami pola yang sama berulang-ulang. Kerajaan manusia datang dan pergi, tetapi Tuhan yang ia sembah tetap sama. Suatu malam yang terlihat biasa, pesta besar diadakan di istana. Raja baru, Belshazzar, mengadakan perjamuan megah. Musik, anggur, dan tawa memenuhi ruangan. Di tengah pesta itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah tangan muncul dan menulis di dinding istana. Semua orang terdiam. Musik berhenti. Wajah raja pucat. Tulisan itu tidak dimengerti siapapun. Sekali lagi, orang-orang bijaksana dipanggil. Sekali lagi, tidak ada yang mampu menjelaskan. Dan sekali lagi, seseorang mengingat nama yang hampir terlupakan oleh generasi baru itu. Daniel. Ia dipanggil masuk ke aula pesta yang masih dipenuhi ketakutan. Ia berdiri di hadapan raja yang gemetar. Dengan tenang, ia membaca tulisan itu dan menjelaskan artinya. Kerajaan Babel telah ditimbang dan didapati kurang. Malam itu juga, kerajaan akan diambil alih. Dan benar saja. Malam itu, Babel jatuh. Pasukan dari bangsa Media Persia memasuki kota. Tahta berpindah. Kekuasaan berganti dalam satu malam. Tetapi Daniel tetap hidup. Karena Daniel tidak bergantung pada siapa yang duduk di tahta. Ia bergantung pada Tuhan. Penguasa baru datang. Darius I. Ia bukan orang Babel. Ia bukan bagian dari sejarah panjang kerajaan itu. Ia membawa sistem pemerintahan yang baru, aturan yang baru, dan pejabat-pejabat yang baru. Namun ketika ia mempelajari struktur pemerintahan yang ada, satu nama kembali muncul dengan kuat di antara laporan-laporan yang ia baca. Daniel, seorang tua dari Yehuda, berpengalaman, jujur, tak bercela. Darius memanggil Daniel. Mereka berbicara lama. Raja yang baru itu segera melihat sesuatu yang tidak biasa pada diri Daniel. Ia bukan hanya cerdas, ia memiliki kebijaksanaan yang dalam dan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Darius langsung mempercayainya. Ia mengangkat Daniel sebagai salah satu dari 3 pejabat tertinggi yang mengawasi seluruh kerajaan. Tetapi bukan itu saja. Darius bahkan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mengangkat Daniel menjadi pemimpin atas semuanya. Dan disinilah, sekali lagi, masalah mulai muncul. Para pejabat baru merasa terganggu. Bagaimana mungkin seorang asing, seorang tawanan dari Yehuda, seorang tua pula, mendapat kepercayaan sebesar itu dari raja yang baru? Mereka mulai memperhatikan Daniel dengan lebih serius, bukan untuk belajar darinya, tetapi untuk mencari kesalahannya. Mereka memeriksa laporan keuangannya. Mereka memeriksa keputusannya. Mereka memeriksa cara kerjanya. Tetapi semakin mereka mencari, semakin mereka frustrasi. Daniel bersih. Tidak ada suap. Tidak ada manipulasi. Tidak ada penyalahgunaan jabatan. Ia bekerja dengan ketulusan yang membuat orang lain merasa kecil. Dan itulah yang paling mereka benci. Karena kejujuran Daniel seperti cahaya yang menyoroti kegelapan mereka. Setelah sekian lama mengawasi Daniel, para pejabat itu akhirnya menyadari sesuatu. Mereka tidak akan pernah menemukan kesalahan Daniel dalam pekerjaannya. Satu-satunya cara menjatuhkannya adalah melalui sesuatu yang Daniel tidak akan pernah tinggalkan. Imannya kepada Tuhan. Mereka mulai memperhatikan kebiasaannya. Daniel selalu berdoa. Teratur. Disiplin. Tidak pernah terlewat. 3 kali sehari. Ia membuka jendela kamarnya yang menghadap ke arah Yerusalem, berlutut
dan berdoa. Ia sudah melakukan ini selama puluhan tahun, dan disitulah mereka melihat celah. Sebuah rencana mulai terbentuk, rencana yang tidak menyerang pekerjaannya, tidak menyerang reputasinya, tetapi menyerang kesetiaannya kepada Tuhan. Sementara rencana jahat itu disusun diam-diam, Daniel menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bekerja dengan rajin. Ia melayani raja dengan setia. Ia berdoa seperti biasanya. Ia tidak tahu bahwa beberapa pasang mata sedang menunggu saat yang tepat. Ia tidak tahu bahwa kebiasaan doanya yang sunyi akan segera menjadi alasan untuk menjatuhkannya. Tetapi Daniel tidak pernah hidup berdasarkan rasa takut. Ia hidup berdasarkan kesetiaan. Dan kesetiaan itu sedang membawanya selangkah demi selangkah menuju peristiwa yang akan dikenang sepanjang sejarah. Gua Singa. Di lorong-lorong pemerintahan kerajaan Babel, percakapan-percakapan kecil mulai berubah arah. Bukan lagi tentang pajak, bukan lagi tentang strategi wilayah, bukan lagi tentang urusan administrasi. Sekarang, pembicaraan itu berpusat pada satu nama. Daniel. Para pejabat tinggi yang merasa terancam berkumpul secara diam-diam. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan Daniel dalam pekerjaannya. Setiap laporan yang mereka periksa bersih. Setiap keputusan yang ia buat bijaksana. Setiap tanggung jawab yang ia pegang dijalankan tanpa celah. Dan justru itu yang membuat mereka semakin kesal. Karena Daniel tidak bisa dijatuhkan dengan cara biasa. Mereka tidak bisa memfitnahnya dengan korupsi. Tidak bisa menuduhnya lalai. Tidak bisa menuduhnya berkhianat kepada raja. Tetapi mereka menemukan satu hal yang tidak pernah berubah dari Daniel selama puluhan tahun. Ia selalu berdoa kepada Tuhannya. Teratur, disiplin, terbuka. Dan disitulah mereka melihat celah yang bisa dimanfaatkan. Mereka tahu satu sifat Raja Darius, satu yang bisa mereka gunakan. Raja itu senang dihormati, ia senang dihargai, ia senang ketika rakyatnya menunjukkan kesetiaan. Maka para pejabat itu menyusun rencana yang sangat halus. Mereka tidak akan menuduh Daniel. Mereka akan membuat hukum yang secara otomatis menjebak Daniel. Sebuah hukum yang terdengar seperti bentuk penghormatan kepada raja. Sebuah hukum yang terlihat baik di permukaan, tetapi mematikan bagi Daniel. Dengan sikap penuh hormat, para pejabat itu datang menghadap Darius. Mereka berkata, "Ya Raja, hidup kekal. Kami semua telah bersepakat untuk menetapkan sebuah perintah kerajaan." Perhatikan kalimat mereka. Kami semua. Padahal Daniel tidak pernah diajak bicara. Tetapi mereka sengaja memberi kesan bahwa ini adalah kesepakatan seluruh pejabat. Mereka melanjutkan, "Buatlah perintah bahwa selama 30 hari, siapapun yang menyampaikan permohonan kepada Allah atau manusia selain kepada raja, harus dilemparkan ke gua singa." Raja terdiam sejenak. Usul itu terdengar seperti bentuk kesetiaan rakyat kepadanya. 30 hari bukan waktu yang lama, dan baginya itu tampak seperti cara menyatukan kerajaan yang baru saja ia kuasai. Tanpa menyadari jebakan yang tersembunyi di balik usul itu, Darius menyetujuinya. Perintah itu ditulis, dimeteraikan, dan menurut hukum media Persia, tidak bisa dibatalkan. Para pejabat itu saling berpandangan. Rencana mereka berjalan sempurna. Kabar tentang perintah baru itu menyebar cepat ke seluruh kota. Semua orang membicarakannya. Semua orang mengetahuinya. Dan tentu saja, Daniel juga mendengarnya.
Ia tahu isi hukum itu dengan sangat jelas. Ia tahu konsekuensinya. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman. Ia tahu ini adalah rencana yang sengaja dibuat untuk menjatuhkannya. Tetapi reaksi Daniel sangat berbeda dari yang diharapkan para musuhnya. Ia tidak panik. Ia tidak marah. Ia tidak mencari cara bernegosiasi. Ia melakukan satu hal yang sama seperti yang ia lakukan setiap hari selama puluhan tahun. Ia pulang ke rumahnya. Daniel masuk ke kamarnya di lantai atas. Jendela yang menghadap ke arah Yerusalem masih terbuka seperti biasa. Ia tidak menutupnya. Ia tidak menyembunyikan diri. Ia tidak mengubah kebiasaannya. 3 kali sehari ia berlutut. Dan hari itu pun ia berlutut. Ia berdoa. Ia memuji Tuhan. Ia mengucap syukur. Bukan dengan tergesa-gesa. Bukan dengan ketakutan. Tetapi dengan ketenangan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Daniel tahu satu hal. Jika ia berhenti berdoa karena takut kepada manusia, berarti manusia telah menjadi lebih besar daripada Tuhan di dalam hatinya. Dan itu tidak akan pernah ia izinkan terjadi. Para pejabat itu sudah bersiap. Mereka tidak perlu mencari Daniel. Mereka tahu persis di mana ia berada pada jam-jam tertentu. Mereka datang diam-diam ke rumah Daniel. Mereka mengintip melalui jendela. Dan mereka melihat pemandangan yang sudah mereka duga. Daniel sedang berlutut dan berdoa kepada Tuhannya. Bukti yang mereka butuhkan kini ada di depan mata. Mereka tidak menunggu lama. Mereka langsung pergi menghadap raja. Dengan wajah serius, mereka berkata kepada Darius, "Bukankah raja telah menetapkan perintah bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah atau manusia selain kepada raja akan dilemparkan ke gua singa?" Raja menjawab, "Benar, perintah itu tidak dapat dibatalkan." Lalu mereka berkata kalimat yang sudah lama mereka tunggu untuk diucapkan. Daniel, orang buangan dari Yehuda itu, tidak mengindahkan perintah raja. Ia tetap berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari. Saat itulah wajah raja berubah. Ia langsung menyadari sesuatu. Ia tahu Daniel. Ia mempercayai Daniel. Ia menghormati Daniel. Dan kini ia sadar bahwa ia telah dijebak oleh para pejabatnya sendiri. Tetapi sudah terlambat. Hukum itu tidak bisa dibatalkan. Dan Daniel telah terperangkap di dalamnya. Rencana yang disusun dalam diam kini mulai menunjukkan akibatnya. Daniel belum ditangkap, tetapi bayangan gua singa sudah semakin dekat. Kata-kata para pejabat itu masih menggema di telinga Raja Darius I. Daniel tetap berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari. Nama itu tidak asing bagi raja. Justru sebaliknya, nama itu adalah salah satu nama yang paling ia percaya di seluruh kerajaan Babel. Daniel bukan sekadar pejabat, ia adalah penasihat yang jujur. Ia adalah orang yang tidak pernah mengecewakan raja. Dan sekarang, orang yang paling ia percayai justru terjerat oleh hukum yang ia tanda tangani sendiri. Wajah Darius berubah muram. Ia sadar, ia telah dijebak. Para pejabat itu tidak pernah benar-benar ingin menghormatinya. Mereka hanya menggunakan kesenangan raja akan penghormatan untuk menjatuhkan Daniel. Sejak saat itu, hati raja tidak tenang. Sepanjang hari, Darius berusaha mencari cara untuk membatalkan hukum itu. Ia memanggil penasihat hukum. Ia memanggil penulis kerajaan. Ia memeriksa kembali aturan media Persia. Tetapi jawabannya selalu sama. Hukum yang telah dimeteraikan tidak dapat diubah. Tidak bahkan oleh raja sendiri. Setiap jam yang berlalu membuat hati raja semakin berat. Ia tahu, selama matahari masih di langit,
Daniel masih bebas. Tetapi begitu matahari terbenam, hukuman itu harus dilaksanakan. Para pejabat yang membenci Daniel memperhatikan kegelisahan raja. Mereka datang lagi, mengingatkan dengan nada halus tetapi menekan. Ya Raja, ingatlah bahwa menurut hukum Media Persia, tidak ada perintah yang dapat diubah. Mereka memastikan raja tidak punya jalan keluar. Darius merasa terperangkap oleh tanda tangannya sendiri. Akhirnya, dengan hati yang berat, raja memerintahkan agar Daniel dibawa menghadap. Ketika Daniel berdiri di hadapannya, suasana berbeda dari biasanya. Biasanya mereka berbicara tentang pemerintahan, strategi, atau keputusan penting. Kali ini, keheningan memenuhi ruangan. Raja memandang Daniel dengan tatapan yang penuh penyesalan. Daniel berdiri dengan tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pembelaan diri. Ia tahu mengapa ia dipanggil. Ia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ia juga tahu kepada siapa ia percaya. Raja akhirnya berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, Allahmu, yang kau sembah dengan setia, kiranya Dia menyelamatkan engkau. Kalimat itu bukan perintah, bukan juga janji. Itu adalah harapan terakhir dari seorang raja yang tak berdaya. Berita itu menyebar cepat. Daniel akan dihukum. Orang-orang berkumpul dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat, tetapi ingin melihat. Beberapa merasa sedih, beberapa merasa takut. Beberapa, terutama para pejabat yang merencanakan semua ini, merasa puas. Daniel berjalan diiringi para penjaga menuju tempat yang selama ini hanya menjadi ancaman bagi penjahat besar. Gua Singa. Langkahnya tenang. Ia tidak melawan. Ia tidak memohon belas kasihan. Ia berjalan seperti orang yang sedang menuju tempat yang sudah ia terima di dalam hatinya. Matahari mulai turun. Langit berubah warna keemasan. Bayangan gua itu terlihat gelap dan dalam. Suara auman singa dari dalamnya terdengar jelas, membuat orang-orang merinding. Tetapi Daniel tetap berjalan. Di mulut gua, sebuah batu besar telah disiapkan. Para penjaga membuka pintu masuknya. Bau tajam dari dalam gua menyergap hidung. Udara di sekitarnya terasa berat. Singa-singa itu lapar. Mereka tidak diberi makan, agar hukuman menjadi lebih cepat dan mengerikan. Daniel berdiri di tepi lubang itu. Untuk sesaat, semua orang menahan napas. Inilah akhir hidup seorang yang setia. Menurut rencana manusia. Raja sendiri hadir di sana. Ia tidak bisa menatap lama. Hatinya terlalu berat. Daniel diturunkan ke dalam gua. Tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan, hanya suara langkah kaki penjaga dan auman singa yang bergema dari dalam. Batu besar digulingkan menutup mulut gua. Raja memeteraikannya dengan cincin kerajaannya, dan para pejabat juga menambahkan meterai mereka. Tidak seorang pun bisa membuka gua itu sebelum pagi. Daniel kini berada di dalam, bersama singa-singa yang lapar. Raja kembali ke istana, tetapi ia tidak bisa tidur. Ia menolak makanan, ia menolak hiburan, ia menolak musik. Sepanjang malam, pikirannya hanya tertuju pada satu tempat. Gua Singa. Ia berjalan mondar-mandir di ruangannya. Setiap auman singa yang terngiang di telinganya membuat hatinya semakin tertekan. Sementara itu, para pejabat yang merencanakan semuanya tidur dengan puas. Mereka yakin, pagi hari nanti, Daniel sudah tidak ada. Dan nama mereka akan bebas dari bayang-bayang kejujuran Daniel. Tetapi mereka lupa satu hal penting.
Daniel tidak sendirian di dalam gua itu. Dan malam itu belum selesai menuliskan kisahnya. Batu besar telah menutup mulut gua. Meterai kerajaan dari Raja Darius I, dan para pejabatnya memastikan tidak ada seorang pun yang bisa membukanya sebelum pagi. Dari luar, tempat itu tampak sunyi, gelap, mencekam. Tetapi di dalamnya, Daniel masih berdiri. Udara di dalam gua terasa berat, lembab, dan dipenuhi bau tajam hewan buas. Suara napas singa terdengar jelas di kegelapan. Sesekali terdengar geraman pelan yang membuat bulu kuduk merinding. Singa-singa itu lapar. Mereka sengaja tidak diberi makan sebelum hukuman dijalankan. Secara manusia, tidak ada kemungkinan Daniel bisa bertahan. Tidak ada senjata, tidak ada cahaya, tidak ada jalan keluar. Hanya Daniel dan singa-singa. Daniel tidak berlari. Ia tidak berteriak. Ia tidak mencari sudut untuk bersembunyi. Ia berdiri dalam keheningan yang dalam. Bukan karena ia berani, tetapi karena ia percaya. Di tengah kegelapan itu, Daniel melakukan hal yang paling ia kenal sepanjang hidupnya. Ia berdoa. Bukan doa yang panik. Bukan doa yang penuh ketakutan. Tetapi doa yang lahir dari kebiasaan puluhan tahun. Ia memanggil Tuhan yang sama yang ia sembah di Yerusalem. Tuhan yang sama yang menyertainya di Babel. Tuhan yang sama yang menolongnya menafsirkan mimpi raja-raja. Dan di dalam gua itu, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia mulai terjadi. Alkitab mencatatnya dengan sederhana. Tetapi peristiwa itu luar biasa. Tuhan mengutus malaikatnya. Bukan untuk membuka pintu gua. Bukan untuk mengeluarkan Daniel. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Menutup mulut singa-singa itu. Hewan-hewan buas yang seharusnya langsung menerkam Daniel, kini menjadi tenang. Mereka mendekat, tetapi tidak menyerang. Mereka mengitari Daniel, tetapi tidak melukai. Daniel bisa merasakan kehadiran perlindungan ilahi di sekelilingnya. Malam, yang seharusnya menjadi malam terakhir, hidupnya berubah menjadi malam persekutuan yang paling dalam dengan Tuhan. Di tempat yang paling gelap, Daniel justru mengalami terang yang paling nyata. Sementara itu, di istana, Raja Darius tidak bisa memejamkan mata. Ia menolak makanan. Ia menolak hiburan. Ia berjalan mondar-mandir sepanjang malam. Pikirannya hanya tertuju pada satu tempat. Gua Singa. Ia membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam sana. Ia membayangkan Daniel menghadapi kematian yang mengerikan. Penyesalan menyelimuti hatinya. Ia tahu Daniel tidak bersalah. Ia tahu Daniel hanya setia kepada Tuhannya. Dan kini, karena tanda tangannya sendiri, Daniel harus menanggung akibatnya. Malam itu terasa sangat panjang bagi raja. Daniel duduk di atas batu di dalam gua. Di sekelilingnya singa-singa berbaring dengan tenang. Beberapa bahkan tertidur. Suara napas mereka kini tidak lagi menakutkan. Kegelapan tidak lagi terasa mencekam, karena Daniel merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada ketakutan. Kehadiran Tuhan. Ia mungkin teringat kembali perjalanan hidupnya. Dari Yerusalem yang hancur, ke istana Babel, ke hadapan raja-raja, hingga akhirnya berada di tempat ini. Dan di setiap tahap hidupnya, Tuhan selalu setia. Malam di Gua Singa itu bukan malam penuh teror. Itu adalah malam kesaksian. Bahwa Tuhan sanggup menjaga umatnya di tempat yang paling mustahil sekalipun. Waktu berjalan lambat. Daniel tidak tahu jam berapa saat itu. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di dalam gua.
Tetapi ia tahu satu hal. Pagi pasti datang. Dan ketika cahaya pertama mulai menyelinap, masuk melalui celah-celah batu, Daniel masih hidup. Tidak ada luka, tidak ada goresan, tidak ada tanda serangan. Ia berdiri di antara singa-singa yang kini tetap diam. Di luar, langkah kaki mulai terdengar. Seseorang datang tergesa-gesa. Itu adalah raja. Dan pagi itu akan menjadi pagi yang tidak pernah dilupakan oleh seluruh kerajaan. Fajar baru saja menyentuh langit di atas Babel, ketika Raja Darius I sudah berdiri dari tempat tidurnya. Ia tidak menunggu pelayan. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran. Ia tidak memanggil pengawal lengkap seperti biasanya. Dengan langkah tergesa, ia menuju satu tempat yang semalaman menghantui pikirannya. Gua Singa. Para penjaga terkejut melihat raja datang secepat itu. Wajah Darius tegang. Matanya sembab karena tidak tidur. Hatinya dipenuhi harapan kecil yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Batu besar yang menutup mulut gua masih utuh. Meterai kerajaan belum rusak. Semua masih seperti semalam. Tetapi pagi ini ada sesuatu yang berbeda di hati raja. Ia mendekat ke mulut gua, menunduk, dan berseru dengan suara yang penuh kecemasan. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan setia sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Semua orang yang berdiri di sekitar menahan napas. Tidak ada yang berharap mendengar jawaban. Karena menurut akal manusia, tidak mungkin ada suara yang keluar dari dalam gua itu. Lalu, dari dalam kegelapan itu, terdengar suara yang tenang dan jelas. Suara yang tidak panik. Suara yang tidak lemah. Suara Daniel. Ya Raja, hiduplah kekal. Allahku telah mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku, karena aku didapati tidak bersalah di hadapannya dan juga di hadapan raja. Para penjaga saling berpandangan dengan wajah tak percaya. Raja Darius terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah drastis. Dari kecemasan menjadi sukacita yang meluap. Ia segera memerintahkan agar batu itu disingkirkan. Batu besar digulingkan. Cahaya pagi masuk ke dalam gua. Semua orang menatap ke dalam. Daniel berdiri di sana. Hidup, utuh. Tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Singa-singa itu terlihat diam, tidak buas, tidak menyerang. Daniel kemudian diangkat keluar dari gua itu. Orang-orang mendekat, memeriksa tubuhnya, memastikan apa yang mereka lihat bukan ilusi. Benar, tidak ada goresan sedikit pun, karena ia percaya kepada Tuhannya. Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh kerajaan. Sesuatu yang mustahil baru saja terjadi di depan mata mereka. Darius berdiri memandangi Daniel dengan rasa hormat yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Sekarang, ia tidak lagi hanya melihat Daniel sebagai pejabat yang setia. Ia melihat Daniel sebagai saksi hidup dari kuasa Tuhan yang nyata. Ia sadar bahwa Tuhan yang disembah Daniel bukan sekadar kepercayaan pribadi. Tuhan itu hidup. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu mampu menyelamatkan. Dan di hadapan semua orang, Raja membuat keputusan yang tegas. Raja memerintahkan agar para pejabat yang telah menjebak Daniel dibawa. Mereka yang dengan licik merancang hukum itu kini berdiri gemetar. Tanpa banyak kata, Raja memerintahkan agar mereka dilemparkan ke dalam gua singa yang sama, bersama keluarga mereka. Ketika mereka dijatuhkan ke dalam gua, bahkan sebelum tubuh mereka menyentuh dasar, singa-singa itu langsung menerkam. Kali ini,
Tidak ada malaikat yang menutup mulut singa. Semua orang melihat perbedaan yang sangat jelas. Daniel selamat, bukan karena singa itu jinak. Daniel selamat karena Tuhan melindunginya. Peristiwa itu tidak bisa disembunyikan. Itu bukan kejadian kecil di sudut kota. Itu terjadi di hadapan raja, para pejabat, penjaga, dan banyak saksi. Dan pagi itu, seluruh kerajaan menyadari satu hal. Ada kuasa yang lebih besar daripada hukum manusia. Ada Tuhan yang benar-benar hidup. Dan Daniel telah menjadi bukti nyatanya. Peristiwa di Gua Singa tidak berhenti sebagai kisah menakjubkan yang dibicarakan orang-orang di pasar atau lorong istana. Apa yang terjadi pagi itu mengguncang seluruh struktur pemikiran kerajaan Babel. Semua orang melihatnya, semua orang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Seorang tua dari Yehuda, Daniel, keluar dari Gua Singa tanpa luka sedikit pun. Dan para pejabat yang menjebaknya mati diterkam dalam hitungan detik. Perbedaan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Raja Darius I tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan trik. Ini adalah campur tangan ilahi yang nyata. Dan sebagai raja, ia tidak bisa diam. Hari itu juga, Darius memerintahkan agar sebuah pengumuman resmi ditulis dan disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Surat itu dikirim ke berbagai bangsa, bahasa, dan suku yang berada di bawah pemerintahannya. Isinya bukan tentang pajak, bukan tentang perang, bukan tentang hukum baru. Isinya tentang Tuhan yang disembah Daniel. Raja menulis bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel, karena Dia adalah Allah yang hidup. Kerajaannya tidak akan binasa. Kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia menyelamatkan dan melepaskan. Ia mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dan Raja menutup pengumuman itu dengan kesaksian yang sangat pribadi. Dialah yang telah menyelamatkan Daniel dari kuasa singa-singa. Nama Daniel kini tidak hanya dikenal di istana. Namanya disebut di seluruh kerajaan sebagai bukti nyata dari kuasa Tuhan. Setelah semua kegemparan itu, Daniel kembali menjalani kehidupannya. Tidak ada perubahan dalam caranya hidup. Ia tidak menjadi sombong. Ia tidak merasa dirinya pahlawan. Ia kembali bekerja seperti biasa. Ia kembali berdoa seperti biasa. Ia kembali melayani dengan setia seperti sebelumnya. Tetapi sekarang, semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Ia bukan hanya pejabat tinggi. Ia adalah orang yang dijaga oleh Tuhan. Dan itu membuat orang-orang menghormatinya dengan cara yang jauh lebih dalam. Daniel kini sudah sangat tua. Rambutnya memutih sepenuhnya. Langkahnya melambat. Tetapi pikirannya tetap jernih. Ia telah melewati masa Nebukadnezar. Ia telah melewati masa kejatuhan Babel. Ia telah melewati masa Darius. Ia melihat kerajaan datang dan pergi. Tetapi ia belajar satu hal yang semakin jelas seiring waktu. Hidup yang setia kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan di pembuangan, bahkan di istana asing, bahkan di Gua Singa, Tuhan tetap memegang kendali. Orang-orang muda di istana mulai mendengar kisah Daniel. Mereka mendengar bagaimana ia dibawa dari Yerusalem sebagai tawanan. Mereka mendengar bagaimana ia menafsirkan mimpi raja. Mereka mendengar bagaimana ia tetap berdoa walau ada larangan. Mereka mendengar bagaimana ia selamat dari Gua Singa. Dan tanpa Daniel sadari,
Hidupnya menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Bukan karena ia mencari perhatian, tetapi karena ia tidak pernah berhenti setia. Daniel mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kebiasaan kecilnya, membuka jendela dan berdoa 3 kali sehari, akan menjadi bagian dari kisah yang dikenang sepanjang sejarah. Tetapi itulah yang terjadi. Kesetiaan kecil yang dilakukan terus-menerus menghasilkan kesaksian besar. Daniel telah melihat kerajaan manusia runtuh dengan matanya sendiri. Ia melihat Yerusalem dihancurkan. Ia melihat Babel jatuh dalam satu malam. Dan ia menyadari satu kebenaran yang sangat dalam. Tidak ada kerajaan manusia yang kekal. Tetapi kerajaan Tuhan yang ia sembah tidak pernah tergoyahkan.